Berikut adalah fitur-fitur yang ada di Udemy for Business. Yang pertama, certification. Ketika kita mengikuti kursus di Udemy for Business dan telah menyelesaikan semua materi kursus yang ada, maka kita akan mendapatkan sertifikat sebagai rewardnya. Caranya, setelah kita menyelesaikan suatu kursus, kita bisa mendapatkan sertifikat melalui halaman kursus pada akun kita dengan cara membuka kursus yang telah kita selesaikan sebelumnya. Kemudian, klik icon trofi seperti gambar di bawah. Ini. Namun, ada ketentuan baru dari Udemy for Business bahwa sertifikat hanya dapat diperoleh melalui kursus yang berbayar. Jadi, untuk yang kursus yang gratis tidak akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, di bawah ini salah satu kursus yang dapat menghasilkan sertifikat jika mengikuti kursus tersebut. Seperti ini contohnya. Ini salah satu contoh sertifikat yang kita dapat jika mengikuti kursus di Udemy for Business. Ini sebagai contoh saja. Fitur yang kedua yaitu gamification. Pembelajaran harus inklusif dan menyenangkan. Dengan menggunakan rencana, papan peringkat, poin, dan banyak lagi, admin dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan penghargaan. Fitur yang ketiga yaitu customization. Sesuaikan software sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dapat mendesain tampilan dashboard kita dengan logo perusahaan, gambar, dan warna sesuai keinginan. Tinggal diklik di pengaturan, kustomisasi tampilan, kita ubah seperti yang kita inginkan. Misal dari nama, warna, gambar, dan profil dari profil kita juga bisa kita edit sesuai yang kita inginkan. Fitur yang keempat yaitu mobile learning. Sebagian vendor menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan peserta khusus mengakses konten pembelajaran mereka di mana saja dan kapan saja. Jadi sekarang era kan sudah canggih. Jadi dimanapun kita bisa, kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar dan mengikuti kursus. Salah satunya yaitu melalui aplikasi yang didownload di Play Store. Nama aplikasinya yaitu aplikasi Udemy for Business. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita install. Setelah kita install, maka akan seperti ini tampilan berikutnya. Tulis akun kita. Misal di sini nama saya Erma. Jadi kita ketikkan ermas.udemy.com. Bisa login dengan akun, bisa juga login dengan akun email kita yaitu ermasawitri@student.uns.ac.id.
seperti ini ya tampilannya kalau kita install Udemy for Business di handphone. Fitur yang selanjutnya yang kelima yaitu multilingual support. Udemy for Business dapat digunakan dengan berbagai bahasa sesuai dengan keinginan kita. Misal kita pengen bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya sesuai dengan yang peserta inginkan. Caranya, klik tombol pilih bahasa untuk mengganti bahasa sesuai yang kita inginkan. Gambarnya seperti ini. Contohnya. Klik. Pilih bahasa. Fitur yang selanjutnya yaitu real time reporting and analytics. Report kita selama login dan mengikuti kursus di Udemy for Business dapat kita lihat. Atau dengan kata lain kita dapat memantau nih progres kita gimana selama di Udemy for Business. Caranya klik tombol kemajuan Anda seperti yang di sini. Untuk mengetahui progres kursus kita sudah sampai di mana. Sedangkan jika kita sebagai instruktur, untuk melihat progres, kita dapat melihat melalui menu performa seperti di bawah ini. Klik menu performa. Di sini karena saya belum pernah mengikuti kursus dan belum pernah membagikan kursus, maka seperti ini. Belum ada kursus. Jika saya sudah mengikuti kursus, pernah membagikan kursus, maka akan ada historinya di sini. Dan sampai mana kursus yang sudah saya buat itu, dan sampai mana kursus yang pernah saya ikuti, apakah sudah selesai, apakah baru di capture 2 dan sebagainya. Fitur yang selanjutnya yang ketujuh yaitu API dan third party integration. Udemy for Business terintegrasi atau support dengan aplikasi yang lain seperti Gmail atau Facebook. Contohnya seperti Gmail atau Facebook. Dalam hal ini, untuk login atau daftar di Udemy for Business dapat hanya dengan menggunakan Gmail atau sign up atau login dengan Facebook yang kita miliki. Selain itu, ada beberapa tipe file yang support dengan Udemy for Business seperti JPEG, PDF, MP4. Fitur yang selanjutnya, yang ke-8, social learning. Antara instruktur dan peserta kursus dapat berkomunikasi dalam Udemy for Business. Caranya, klik menu komunikasi yang terdiri dari beberapa submenu, yaitu submenu pesan, tugas, dan pengumuman. Ini salah satu contohnya ya. Teman-teman, klik tombol komunikasi, maka akan ada submenu pesan, pengumuman, dan tugas. Ini salah satu untuk komunikasi antara instruktur dan peserta kursus. Dan fitur yang terakhir dari Udemy for Business yaitu blended learning. Blended learning sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Dengan adanya Udemy for Business, pembelajaran kursus dapat dengan mudah dilakukan atau didapat melalui e-learning seperti webinar,
ICAS, ILT, dan lain sebagainya. Selain dilakukan dengan tatap muka atau langsung. Jadi pembelajaran itu bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama yaitu tatap muka di kelas atau tatap muka langsung, yang kedua melalui e-learning. Nah, Udemy ini salah satu yang mensupport adanya proses e-learning. Contohnya di sini kita ambil contoh yaitu adanya webinar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.